Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Pagi hari ini kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah miliki hati yang bersyukur. Miliki hati yang bersyukur ya. Tentunya pesan Tuhan ini menarik dan penting untuk kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Karena kelihatannya sederhana namun sangat serius ya. Betul ya? Tuhan serius dengan kita. Tuhan serius memberikan pesan ini kepada setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Hari Minggu Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya. Boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Ada sebuah pertanyaan yang muncul Bapak Ibu ketika pesan ini datang kepada setiap kita. Mengapa Tuhan sampai memberikan pesan ini kepada setiap kita? Ya. Mengapa pesan Tuhan ini Tuhan berikan kepada setiap kita? Apa yang Tuhan dapati sehingga pesan ini harus sampai kepada setiap kita? Kan itu. Kita perlu merenungkan ini Bapak Ibu. Jangan-jangan gini, jangan-jangan Tuhan mendapati kita. Jangan-jangan Tuhan menemukan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan setiap kita. Jangan-jangan gini, Tuhan menemukan bahwa sudah tidak ada hati yang bersyukur lagi. Kita bersyukur, Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Pesannya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita tangkap. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Memiliki hati yang bersyukur. Haleluya. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, saya akan membacakan atau kita melihat bersama-sama apa yang menjadi inti pesan Tuhan buat setiap kita. Ini menurut saya sangat penting sekali. Tetapi tidak semua saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Kita diingatkan gini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Atau tepatnya memiliki hati yang bersyukur. Ya. Bukan sekedar Tuhan membutuhkan perkataan terima kasih kita. Meskipun itu tidak salah, betul ya. Meskipun itu tidak salah kita bicara berterima kasih ya, tentang terima kasih. Ya. Tetapi Tuhan ingin betul-betul berterima kasih pun harus sungguh-sungguh dikatakan gini. Keluar dari hati yang tahu berterima kasih. Artinya bukan sekedar keluar dari mulut. Asal mengucapkan saja. Namun harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini berkesinambungan dengan pesan minggu yang lalu. Tentang berjalan dalam kemurahan Tuhan. Ya. Kita sudah menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Kita sudah menerima segala kelimpahan kemurahan dari Tuhan. Dan minggu ini Tuhan hajar kita. Bahwa kita harus memiliki hati yang bersyukur. Kita sudah terima kemurahan dari Tuhan. Jadi saya mempelajari, saya merenungkan. Ini berkesinambungan. Tuhan ajar kita, Tuhan ingatkan setiap kita. Terus menerus Bapak Ibu. Tuhan rindu ada penyelarasan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 17. Ini yang menjadi dasar kita. Injil Lukas pasal 17 ayat 15 sampai ayat 16. Kita sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah
orang Samaria. Ayat 16 saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pesan apa yang disampaikan berdasarkan ayat ini? Ya. Kita bisa melihat dari 10 orang yang sembuh dari kusta, hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus. Ketika kesembuhan terjadi, apa yang orang Samaria ini lakukan Bapak Ibu? Kita bisa lihat ada 3 hal di situ dikatakan. Yang pertama, ia kembali sambil memuliakan Allah. Saya bisa membayangkan betapa bersukacitanya, betapa bergembiranya orang yang sakit kusta ini, orang yang kembali kepada Yesus ini. Yang tadinya tidak bisa bergerak leluasa, menjadi leluasa, betul nggak? Orang kusta itu diasingkan Bapak Ibu. Orang kusta itu tidak bisa berbaur dengan orang lain. Orang kusta itu tidak bisa dekat-dekat dengan orang lain, tidak bisa. Tapi waktu mengalami kesembuhan, saya percaya saya bisa membayangkan itu ada sukacita yang begitu meluap di dalam hatinya. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, atau pengertian lainnya dia sujud. Atau jatuh di kaki Yesus. Tersungkur. Ketiga adalah mengucap syukur. Ini yang Tuhan tekankan Bapak Ibu lewat pesannya. Berterima kasih kepada Yesus. Atas apa? Atas kesembuhan, atas keselamatan, atas berkat-berkat Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Saya percaya setiap kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, katakan amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita lihat ayat 17-18 Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 17-18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ternyata Tuhan cari, betul ya? Ternyata Tuhan cari loh Bapak Ibu. Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini ayat ini menjadi perenungan buat setiap kita semua Bapak Ibu. Jangan-jangan ini saya katakan tadi, jangan-jangan Tuhan temukan kita tidak ada rasa syukur. Tuhan tanyakan di mana? Pertanyaan itu bukan hanya berlaku kepada 9 orang, tapi kepada semua orang percaya. Yang mulai mungkin kehilangan rasa syukur dalam hatinya. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Tuhan pesannya sederhana, simpel banget. Tapi saya mau katakan itu memukul kita sebenarnya. Mengingatkan kita. Bahwa sesuatu mungkin gak penting, buat Tuhan itu penting. Tanpa lama-lama Bapak Ibu. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Ini kita sama-sama harus tangkap ya Bapak Ibu ya, 2 hal ini. Yang pertama itu, hati yang bersyukur adalah pintu akses untuk membuka pintu-pintu kemenangan lainnya. Haleluya. Yang kedua, hati yang bersyukur adalah rel penjaga untuk tetap berada di lintasan atau jalurnya Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar 2 hal. Kita sama-sama renungkan 2 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah, hati yang bersyukur adalah gerbang, tanda kutip ya, menuju perubahan hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, hati yang bersyukur adalah gerbang menuju perubahan hidup yang baru di dalam Kristus. Gerbang dalam istilah lainnya adalah pintu masuk. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan akses. Ya. Karena hati yang bersyukur membuat kita sebenarnya mudah untuk menjalani hidup, sangat mudah.
menjalani hidup. Kita akan belajar Bapak Ibu, kita akan belajar lewat peristiwa yang tercatat dalam perikop ini ya. Pertanyaannya gini, perubahan apa yang terjadi dan apakah semuanya benar-benar berubah atau tidak? Itu pertanyaannya. Perubahan apa yang terjadi dalam konteks ini dan apakah semuanya benar-benar berubah atau tidak? Mari kita lihat firman Tuhan. Lukas pasal 17 ayat 14 dan 19. Kita lihat ayat 14 dulu Bapak Ibu. Ayat 14. Oke, saya akan bacakan saja Bapak Ibu. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Menjadi tahir. Ayat 19, kita lompat Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita tahu dalam kisah ini Bapak Ibu, dari 10 orang yang sakit kusta ini memohon kepada Yesus. Mereka berteriak agar mereka disembuhkan oleh Yesus. Ya. Tetapi yang saya lihat yang menariknya di sini adalah tentang respon Yesus terhadap persoalan mereka ini. Ya. Apa respon Yesus? Ternyata Yesus tidak tinggal diam, betul Bapak Ibu ya. Yesus tidak tinggal diam. Alkitab berkata gini, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah. Ini adalah kata perintah Bapak Ibu. Dan perintah ini sangat penting. Perintah ini sangat menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Itu sangat menentukan. Jadi sangat jelas kalau mereka mau sembuh, maka mereka harus apa? Mentaati kata perintah itu. Ya, ayat 14 bagian B berkata gini. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Menjadi tahir. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang hebat terjadi. Ada perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Namun gini Bapak Ibu, lewat perubahan yang terjadi ternyata gini. Tidak semuanya benar-benar berubah. Ini perlu kita renungkan. Tidak semua, dari perubahan itu tidak semuanya benar-benar berubah. Yang benar-benar berubah adalah hanya satu orang saja. Baik itu dari kustanya maupun dari dalam. Sedangkan 9 orang Bapak Ibu hanya sembuh atau hanya berubah secara fisik saja. Namun di dalamnya tidak mengalami perubahan apapun. Pertanyaannya mengapa? Dasarnya apa? Dasarnya tidak ada rasa ucapan syukur. Dasarnya tidak ada terima kasih. Ada sesuatu yang belum berubah. Kalau hati seseorang tidak berubah, sulit untuk mengucap syukur. Itu poinnya. Oke, secara fisik mungkin kita sembuh. Tapi kalau di dalamnya nggak sembuh, rasa ucapan syukur itu sulit keluar. Yang penting saya sembuh. Tapi pelajaran apa yang Tuhan mau sampaikan? Ada apresiasi loh. Hanya satu orang yang datang, makanya Yesus pertanyakan di mana yang lainnya? Bukankah mereka sudah menjadi tahir?
Kadang orang-orang percaya fokus kepada kesembuhan-kesembuhan di luar. Yang berubah itu hanya bagian luar, tapi dalamnya tidak berubah. Ketika bagian dalamnya tidak berubah, maka tidak ada ucapan syukur di sana, tidak ada terima kasih. Kita bisa lihat perintah yang selanjutnya Bapak Ibu, ayat 19 ya. Dikatakan gini, ayat 19, berdirilah dan pergilah. Kata pergilah di sini dengan sebuah perubahan hidup yang menghasilkan buah loh Bapak Ibu. Tapi kata perintah ini hanya berlaku kepada seseorang yang datang kepada Yesus. Kata pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi dengan sikap yang benar. Dengan sebuah perubahan hidup yang terus menghasilkan buah. Saya merenungkan Bapak Ibu, kadang 9 orang dalam kisah ini menggambarkan keadaan kita. Keadaan orang-orang percaya. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ini menjadi bagian sangat penting. Pesan ini dalam kehidupan setiap kita. Pesan khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. Tuhan mau ajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Saya teringat dengan kisah kehidupan seorang perempuan Samaria. Ya, di sumur Yakub Bapak Ibu. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah seluruh kehidupannya, betul ya? Apakah perubahan itu dinikmati sendiri? Oh tidak. Betul ya? Ada perubahan-perubahan selanjutnya yang terjadi di kotanya. Dimulai dari kita. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Saya merenungkan tentang kehidupan perempuan Samaria di sumur Yakub. Bagaimana kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus? Apakah kotanya dimenangkan? Dari ucapan syukur Bapak itu, membuat kita itu dengan mudah untuk berbagi. Tentang anugerah Tuhan, tentang keselamatan, tentang berkat-berkat mungkin yang kita terima. Jadi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, belajar untuk memiliki hati yang bersyukur. Yang kedua adalah hati yang bersyukur adalah gerbang terjadinya kebangkitan iman. Hati yang bersyukur adalah gerbang terjadinya kebangkitan iman. Hidup kita akan menjadi bergairah kalau kita hidup bersyukur. Kita akan bergairah Bapak Ibu. Kalau kita hidup bersyukur di dalam Kristus. Ya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hati yang bersyukur akan membuat iman kita terus meningkat. Terus bangkit. Hati yang bersyukur itu sangat memudahkan kita menangkap tujuan Tuhan loh Bapak Ibu. Hati yang bersyukur itu memudahkan kita untuk menangkap visinya Tuhan. Dalam kehidupan setiap kita. Karena waktu seseorang tidak bersyukur Bapak Ibu. Malah gini yang seru kan. Malah imannya itu mati, menjadi kendor. Menjadi gugur dalam pengertian lainnya ya. Karena yang keluar apa? Sungut-sungut. Yang keluar adalah kemarahan, dendam. Segala sampah diterima. Mana yang lebih dulu Bapak Ibu? Kesembuhan dulu atau iman dulu? Ya, kita renungkan masing-masing ya. Kita mau lihat firman Tuhan. Lukas 17 ayat 16
dan 19 Bapak Ibu. Kita mau lihat ayat 16. Puji Tuhan. Ayat 16 berkata gini Bapak Ibu. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Ini yang saya mau tekankan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita bisa lihat dalam perikop ini Bapak Ibu. Ada kebangkitan iman yang terjadi. Ada iman yang teraktivasi. Yang tadinya atau sebelumnya mati Bapak Ibu. Ya kalau orang tanya punya iman enggak punya. Tapi kadang tidak teraktivasi iman itu. Kalau kita perhatikan di ayat 19 berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau enggak ada iman, enggak ada kesembuhan. Enggak ada iman, enggak ada mujizat Bapak Ibu. Jadi Tuhan menumbuhkan dulu, ada iman. Ketika Tuhan mengatakan, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam. Waktu mereka berjalan, baru pertengahan jalan. Iman itu bekerja di dalam diri mereka. Jadi tugas kita sederhana Bapak Ibu, tidak panjang-panjang. Miliki hati yang bersyukur saja. Karena hati yang bersyukur akan membuat iman kita terus aktif. Jangan sampai kendor Bapak Ibu. Jangan sampai iman kita mati dan melemah. Ya, nggak akan terjadi sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita berdasarkan pesannya dalam minggu ini. Miliki hati yang bersyukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.